I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang obligasi dan suku. Pengertian obligasi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada peminjam uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan memberikan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama dilihat berdasarkan penerbitnya, kedua dilihat berdasarkan pembayaran bunga, yang ketiga jenis dan karakteristik obligasi. Yang pertama dilihat berdasarkan penerbitnya, yaitu ada beberapa. Yang pertama obligasi korporasi, yang kedua obligasi pemerintah, dan yang ketiga obligasi kota. Kedua dilihat berdasarkan pembayaran bunga. Ada beberapa juga, yaitu yang pertama tuh obligasi tanpa kupon, obligasi kupon tetap, obligasi kupon dipengaruhi, obligasi tanpa kupon. Ketiga, jenis dan karakteristik obligasi. Ada 4, yaitu yang pertama obligasi dengan jaminan atau mortgage bond, yang kedua obligasi tanpa jaminan debentures atau unsecured bond, yang ketiga obligasi konversi, yang keempat obligasi disertai waran. Faktor-faktor yang mempengaruhi obligasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi obligasi ini ada 4, yaitu yang pertama faktor profitabilitas, yang kedua likuiditas, 3 ukuran perusahaan, dan yang keempat leverage. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian suku atau dikenal juga dengan obligasi syariah. Suku merupakan surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas suatu aset, baik itu tangible, intangible, maupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang suku dan membayar kembali suku sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Misalnya gini, Nopi membeli obligasi syariah sebesar 1 juta. Nah, habis itu ada perjanjian di antara emiten dengan investor atau kepada Nopi gitu perjanjiannya. Yang dimana emiten itu mendapatkan 60% bagian, sedangkan investor mendapatkan bagian 40%. Nah, dalam jangka 1 tahun itu uang 1 juta itu menjadi 1.200.000. Nah, keuntungannya kan 200.000. Nah, emiten ini wajib memberikan 40% dari 200.000 itu kepada investor. 40% dari 200.000 itu 80.000. Nah, itu wajib tuh. 80.000 itu diberikan kepada investor. Nah, emiten ini juga wajib membayar uang 1 juta itu yang dia pinjam kepada investor dengan jangka waktu yang sudah disepakati gitu. Tentang jenis-jenis suku yang saya jelaskan itu ada 2 suku. Yang pertama itu ada suku mudharabah, yaitu perjanjian dikeluarkan di mana pihak pertama memberikan modal sedangkan pihak kedua atau pihak yang lainnya itu memberikan keahlian. Apabila terjadi kerugian, yang menanggung kerugiannya itu ya pihak pertama yang si pemberi modal. Misalnya gini, saya ingin membuka kafe. Nah, saya akan memberikan modalnya. Lalu yang mengolahnya itu si Karin. Lalu otomatis saya akan memberi upahnya selama dia bekerja sama saya dan mengolah kafe saya. Nah, apabila terjadi kerugian, ya saya yang menanggung kerugiannya itu sebesar apapun kerugian itu ya saya menanggungnya. Karin tidak akan menanggung kerugian tersebut. Yang kedua itu ada suku musyarakah, yaitu perjanjian dikeluarkan di mana pihak pertama dengan pihak kedua mengumpulkan modal atau menggabungkan modal untuk membangun bisnis baru. Baik keuntungan maupun kerugian itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Misalnya gini, saya, Nopi, sama Karin ingin membangun perusahaan gitu di bagian kuliner, makanan gitu. Yang dimana si Karin memberi modal 50% dan saya memberikan modal 50% gitu kan. Lalu
kami tuh mengalami kerugian. Ya udah, kerugian itu kan bagi dua, 50% 50% gitu kan. Apabila kami mengalami keuntungan, ya keuntungan itu kan bagi dua juga. Ya saya mendapatkan 50% dan kalian juga mendapatkan 50% dari keuntungan tersebut. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi suku yaitu risiko gagal bayar, yang dimana perusahaan tidak mampu melunasi suku kepada investor karena jumlah hutang yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dibandingkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan perbedaan di antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah. Di bagian akad, kalau di obligasi syariah itu tidak menggunakan akad, dan untuk di obligasi syariah itu menggunakan akad ijaro yang artinya sewa dan menggunakan akad mudharabah yang artinya bagi hasil. Selanjutnya itu untuk sifat, di obligasi konvensional itu sifatnya surat hutang, sedangkan di obligasi syariah itu sifatnya investasi. Selanjutnya tuh di bagian kupon, untuk obligasi konvensional itu di bagian kuponnya itu bunga, sedangkan di obligasi syariah itu kuponnya itu ya imbal hasil atau fee. Selanjutnya di bagian fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, di obligasi konvensional itu tidak ada, sedangkan di obligasi syariah itu ada nomor 72 tahun 2008 tentang SBSN Ijaroh. Selanjutnya tuh di bagian jenis pemerintah, obligasi konvensional itu ada di berupa undang-undang, sedangkan di obligasi syariah juga ada disertai underlying aset atau aset jaminan. Selanjutnya itu di bagian risiko, untuk obligasi konvensional itu resikonya itu di resiko harga dengan resiko likuiditas, sedangkan untuk obligasi syariah bagian risikonya itu di resiko saja. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.